Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, pasir hitam Pantai Gumici, Ketewel, ternoda sampah kiriman. Setelah Jagre Siwaratri, warga padati Pantai Sanur untuk pembersihan diri. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Diri pada momen tertentu seperti Pemirsa, timbunan sampah kiriman berupa sampah ranting dan plastik sisa kemasan memenuhi pasir hitam Pantai Gumici, Desa Ketewel, Sukawati Gianyar. Kondisi tersebut membuat kesan kumuh bibir pantai. Masyarakat berharap adanya penanganan serta peran serta pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan. Pantai Gumicik yang berlokasi di Desa Ketewel, Sukawati Gianyar menjadi salah satu bentangan pantai berpasir hitam yang banyak diminati warga untuk menghabiskan waktu senggang khususnya di akhir pekan. Namun sejak beberapa hari terakhir, kawasan Pantai Gumicik tampak dipenuhi sampah kiriman akibat adanya cuaca buruk dan angin kencang diiringi gelombang tinggi. Dari pantauan tim liputan, sampah kiriman didominasi ranting dan batang pohon yang terbawa arus ke daratan. Selain itu terlihat pula sampah sisa kemasan berbahan plastik, khususnya kemasan minuman. Beberapa pengunjung pantai berharap sampah kiriman yang memenuhi Pantai Gumicik tersebut segera mendapatkan penanganan dari pihak terkait, terkhusus pengelola. Bahkan jika memungkinkan, mereka mengusulkan adanya tenaga kebersihan yang disiagakan di kawasan pantai. Kenten masalah sampah masih jadi polemik. Masalah kebersihan pantai kurang kenten lah, kurang khusus untuk ada khusus untuk tenaga untuk pembersihan pantai. Baik kan waktu ini ada kebanjiran, ada kayu-kayu yang masih berserakan di pantai, ada sampah-sampah, apalagi sampah plastik, sampah yang sulit didaur ulang. Masalah sampah ini bukan masalah pemerintah saja. Kita sebagai warga masyarakat harus kembali sadar bulat sarita. Ya, kebiasaan itu adalah hal-hal yang kecil tapi dampaknya besar sekali. Pantainya sih bagus nih, cuma tapi ada kebersihannya, kebiasaan warga Bali buang sampah itu masih kurang disiplin. Sampah apa yang mengganggu Pak? Plastik mungkin Bapak lihat tadi? Ya, sering banget plastik juga bekas makanan kan. Kadang-kadang kuranglah kesadaran, perlu ditingkatkan. Oh, berarti kesadaran para pengunjung pantai ini? Iya. Pantai Gumicik menawarkan pemandangan alami yang mempesona. Hamparan laut biru yang luas, pasir hitam yang lembut, menjadikan waktu terbaik untuk datang kemari adalah di pagi hari. Anda akan dimanjakan pemandangan sunrise yang memukau, serta jadi tempat pelepas penat yang menyenangkan. Pantai ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang memadai, mulai dari area parkir yang cukup luas untuk kendaraan, jalur setapak untuk jalan kaki maupun jogging. Menariknya lagi, ada beberapa perahu nelayan yang parkir rapi di sini dan bisa menjadi spot foto yang cantik. Ari Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sudah menjadi tradisi umat Hindu memadati sejumlah tempat suci yang memiliki sumber air saat perayaan Siwaratri, seperti di Pura Campuan Windu Segara, Padanggala, Kesiman pada perayaan Siwaratri Sabtu malam 17 Januari 2026. Banyak umat melakukan ritual melukat dan jagre atau melek hingga Minggu pagi.
Bersamaan dengan itu adalah puncak piodalan di pura tersebut. Sejak pagi hari Pura Campuhan Padanggalak sudah dipadati umat yang ingin melakukan persembayangan Siwaratri sekaligus piodalan di pura ini. Puncak piodalan ditandai dengan napak pertiwi sesuunan berupa Ratu Durga, Ratu Manik Mas Meketel, Ratu Barong Bangkal, dan lainnya. Sore harinya Ida Betara katuran mesinep dan malam hari. Pura Campuhan Windu Segara terus dipadati umat yang melakukan puasa dan jager Siwaratri. Alasannya, selain bersamaan dengan Puja Wali, juga pura ini sangat strategis berada di bibir pantai yang sangat tepat dijadikan lokasi meditasi Siwaratri. Tradisi jagre atau begadang semalam suntuk di pura ini dilakukan dengan menggelar pesantian dan dharmatula tentang kekawin Lubdake. Sebagian lagi melakukan meditasi di pinggir pantai di depan Pelinggih Betara Segara, memohon keberkahan dan keselamatan. Pengayah Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak Jero Bobi asal Desa Antiga Karangasem mengungkapkan Pura Campuhan Windu Segara sejak pagi dipadati umat yang melukat dan persembayangan piodalan, karena sejak dulu pura ini terbuka bagi umat siapa saja untuk melakukan persembayangan dan meditasi Siwaratri hingga minggu dini hari. Tradisi ini pas dilakukan sambil tangkil dan lunas berkah. Ide Betara Sakti Campuhan banyak umat bersama keluarga melakukan jagre Siwaratri. Baginya, Siwaratri bukanlah malam penebusan dosa, melainkan malam kesadaran agar tidak lagi berbuat dosa. Sebab karma selalu berhubungan dengan pahala. Momentum ini harusnya dipakai introspeksi diri, tak lagi membuat kesalahan yang sama di kemudian hari. Penapi ini pemargi piodalan awun iki. Nggih, Om Swastiastu Dumun. Sami pemargi piodalan sampun puput nike kemargian satu hari dari Puja Wali langsung mesinap sorenya. Melantur antuk Siwaratri sire sapa sire je rawe ning pura niki para pengaya dan para pemangku riti saya ke yang sebetulnya sami. Punapi makna Siwaratri zaman kekinian jero mangku. Zaman kekinian tiang pribadi secara pribadi memakainya itu malam perenungan dosa, bukan malam peleburan dosa. Napi mawinan. Napi mawinan karena kita harus merungit apa yang sudah terjadi selama setahun terus direnungi, dan untuk selanjutnya apa yang akan kita lakukan selanjutnya bagi tiang pribadi, secara universal bagi tiang pribadi ini. Yang menarik pada malam Siwaratri, Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak juga dipadati anak muda dari komunitas tertentu seperti kelompok anak muda Gatot Subroto dan komunitas pemuda Karangasem. Mereka serempak melukat dan meditasi di Pelinggih Ratu Kanjeng, Pelinggih Ratu Siliwangi, dan Pelinggih Brahma. Eka, salah seorang pemuda Gatsu, mengatakan baru kali ini pertama kali mati teryatra dan melukat di Pura Campuhan sekalian merayakan Siwaratri bersama rekan-rekan lainnya. Dia pun akan mengajak rekan pemuda lainnya untuk tampil kembali ke pura ini. Saya cuma gimana ya, pertama kali kesini kan, karena teman-teman kan ngasih tahu, tidak mau nyoba kesini karena kan sebelumnya tidak dapat, jadi yang menyobanya di sini gimana itu. Pura Campuhan Windu Segara belakangan mendapat perhatian publik lantaran banyak artis yang melukat di pura ini. Di beji pura ini ada pengelukatan Pancatirta dan pengelukatan Sabto Sindu untuk pembersihan Dasamala yang didahului dengan pengelukatan di Ajeng Linggih Betara Wisnu dengan sarana klungah Nyuh Gading. Setelah itu baru mandi di Campuhan atau pada pertemuan air sungai dan air laut. Switcha Bali TV. Setelah jagre Siwaratri, warga padati Pantai Sanur untuk pembersihan diri. Kami segera kembali dengan laporannya.
Mas Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, setelah melaksanakan jagre pada malam Siwaratri, banyak masyarakat yang melakukan pembersihan diri, salah satunya ke Pantai Sanur. Terpantau pada Minggu pagi, warga berdatangan bukan hanya sekedar menikmati suasana pantai, namun juga memohon pembersihan diri. Terpantau di lapangan, Pantai Sanur dipadati pengunjung yang kebanyakan melakukan pembersihan diri dengan berendam di laut, yang sebelumnya diawali dengan mengaturkan canang sari di kawasan pesisir pantai. Salah satu pengunjung asal Tabanan yang tinggal di seputaran Denpasar, Sukeyadnya, mengaku kerap ke Pantai Sanur untuk penyucian diri pada momen tertentu seperti setelah Siwaratri, Banyu Pinaruh, saat purnama atau hari-hari tertentu lainnya. Pihaknya berharap Pantai Sanur tetap dijaga kelestariannya sebagai destinasi wisata Kota Denpasar. Sekarang ini kan Siwaratri sudah membersihkan diri ke pantai, karena Pantai Sanur ini kan sekarang sudah dilestari, sudah bersih. Nah kebetulan juga tempat tinggal kita dekat. Event-event tertentu aja. Event tertentu. Masuk namanya pembersihan, Banyu Pinaruh. Agar tetap dijaga kelestariannya, juga integritas Bali, mempunyai kearifan lokal kita jaga. Nah, kalau bukan kita, siapa yang jaga Bali? Khususnya Sanur. Nah, akhirnya masyarakat menikmati, merasakan bahwa rasa memiliki dan ada manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga apa? Dan kita juga dengan pendatang Bali, kita harus care, empati kita ditingkatkan, kita ajak bersama-sama, ayo kita bersihkan Bali. Sementara pengunjung lainnya, selain melakukan pembersihan diri, juga melakukan aktivitas berjemur di pantai. Dikatakan kawasan Sanur semakin tertata, terlebih lahan parkir sangat strategis dan tidak lagi semrawut. Maunya kan berenang dan jalan sebentar. Ya, hari Minggu sini dah. Atau lebih banyak saya di Pantai Mertasari sebenarnya. Ini kesini jarang. Karena dulunya parkirnya nggak ada begitu banyak. Makin sekarang dekat untuk bikin. Demun motor yang masih parkir tepat margi, mungkin parkirnya bagus. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah ada sekarang ini dapat dipertahankan dan mungkin bisa ditingkatkan, ya terutama kan masalah parkir terutama. Pantai Sanur menjadi salah satu destinasi favorit warga Kota Denpasar dan sekitarnya. Selain mandi di pantai, banyak pengunjung yang jogging, kuliner, hingga bersepeda. Sukma dan Edi, Bali TV.
Sementara itu, Pantai Gumice, Desa Ketewel, Sukawati Gianyar ramai dikunjungi warga untuk melukat pada Minggu pagi atau sehari setelah hari Siwolatri. Sebelum melukat dan mengambil tirta segara, umat terlebih dahulu mengaturkan canang sari atau pejati di bibir pantai. Makna penting dalam tradisi umat Hindu di Bali. Salah satunya dilakukan sehari setelah hari raya Siwolatri. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan dan kesucian diri. Seluruh umat Hindu yang merayakan melakukan prosesi melukat dengan air laut di tempat-tempat suci, seperti pantai, sebagai bentuk penyucian diri dan pembersihan rohani. Sejak pagi hari, masyarakat berdatangan secara bergantian ke kawasan pantai untuk melaksanakan persembahyangan dan mengaturkan canang sari. Kemudian melukat dengan air laut sebagai bagian dari rangkaian prosesi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, kegiatan ini berjalan lancar dengan warga melakukan prosesi secara tertib dan khusyuk, menjaga suasana yang tenang dan penuh makna spiritual. Selain itu, cuaca di lokasi Pantai Gumicik juga mendukung tidak diguyur hujan. Salah satu warga menuturkan Pantai Gumicik yang ada di Desa Ketewel memang kerap digunakan untuk berbagai ritual keagamaan, salah satunya melasti. Selain itu, Pantai Gumicik juga kerap dijadikan lokasi oleh umat untuk melukat sehari setelah perayaan Siwolatri. Kondisi pantai yang tenang dan lapang di antara bentangan pasir hitam dinilai aman bagi warga untuk serta mengajak putra-putri mereka melaksanakan ritual pembersihan diri. Ya, Pantai Gumicik ini juga dipergunakan untuk upaya keagamaan, misalnya melasti pada waktu kesannya. Karena itu ada Thailand desa itu melasti di sini karena jauh, khususnya desa Batu-Gajani, ya merupakan di lingkungan yang tidak ada pantainya, untuk ada upacara keagamaan misalnya melasti di pantai sini juga. Ya, sekarang kan kemarin ada Siwolatri, jadi kemudian kita sampai Siwolatri mungkin masyarakat yang beragama Hindu khususnya untuk membersihkan diri. Dari pantauan tim liputan Bali TV, kawasan bibir Pantai Gumicik terlihat banyak dipenuhi berbagai jenis sampah kiriman, salah satunya ranting dan batang pohon. Selain itu, sampah plastik sisa kemasan juga menambah kesan kumuh sepanjang pantai. Warga berharap kondisi tersebut segera mendapat penanganan dan jika memungkinkan ditempatkan petugas kebersihan di lokasi pantai. Ari Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Bali Top 1 Destinasi Pariwisata Dunia, tantangan baru wujudkan Sustainable Tourism. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan,
jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Bali mencetak capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kali sepanjang sejarah penilaian TripAdvisor, Pulau Dewata menduduki peringkat pertama dunia dalam daftar top 10 destinasi pariwisata terbaik dunia versi Traveler Choice Awards Best of the Best 2026. Capaian ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Bali belum surut, sekaligus menjadi tantangan untuk mewujudkan pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan. Selain peringkat pertama dunia, Bali juga masuk dalam sejumlah kategori utama, yakni peringkat pertama sebagai destinasi bulan madu terbaik, Top 10 destinasi budaya, Top 10 solo travel, serta Top 20 kota paling tren di dunia. Capaian ini datang di tengah derasnya isu yang kerap diarahkan ke Bali terkait sampah, kemacetan, dan tekanan pariwisata massal. Capaian ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Bali masih sangat tinggi, berkat budaya spiritual dan adat istiadat yang masih begitu kental. Namun demikian, praktisi pariwisata Bagus Sudibyo mengingatkan, capaian ini jangan sampai membuat Bali terlena, bahkan merasa di atas angin. Berbagai capaian yang diraih merupakan tantangan baru untuk dapat mempertahankan predikat baik yang telah melekat pada Bali, sembari berbenah untuk mewujudkan pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan. Jangan kita terjebak oleh euforia, karena kita diberikan rating yang tertinggi oleh TripAdvisor, maka kita seolah-olah menganggap kita sudah tidak ada pekerjaan lagi, sudah mencapai. Justru kalau kita sudah mencapai rating yang tertinggi, the best of the best, tidak ada lebih baik lagi dari itu. Nah, sekarang kan tinggal decliningnya, menurunnya. Sama dengan orang mendaki gunung, kalau kita sudah sampai di puncak, kan tidak ada lagi puncak selanjutnya. Itulah puncak yang sudah dicapai. Lantas apa? Bagaimana caranya mempertahankan ini menjadi lebih lama? Berkesinambungan, sustain. Jadi istilah sustainability ini juga antara lain bagaimana kita bisa membuat apa yang sudah diberikan oleh TripAdvisor ini berkelanjutan. Mudah-mudahan tahun depan Bali lagi, 2 tahun lagi Bali lagi, 3 tahun lagi Bali lagi. Kan suatu saat umpamanya bilang, wah Bali 10 tahun berturut-turut mendapatkan the best of the best destination sesuai dengan ininya TripAdvisor. Kan luar biasa. Jangan sampai hanya sekali sesudahnya tidak pernah lagi, ya itu. Bagus Sudibyo menambahkan, keberhasilan yang dicapai harus diimbangi dengan upaya berbenah dalam segala bidang. Karena hingga saat ini pariwisata Bali masih menghadapi berbagai tantangan krusial, diantaranya permasalahan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan, hingga bencana banjir yang menimpa Bali belakangan ini. Tantangan ini menjadi PR yang harus segera dituntaskan. Sukma, Bali TV. Prosesi melukat di Pancoran Solas Tirta Taman Mumbul, Desa Sangeh, mengalami peningkatan signifikan menjelang dan sesudah Malam Suci Siwlatri. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Pengelola Pancoran Solas Tirta Taman Mumbul, I Gusti Ngurah Putu Bude, ditemui di sela-sela pelaksanaan prosesi melukat pada Minggu 18 Januari 2026. Menurutnya, meningkatnya jumlah umat yang melaksanakan melukat bukan semata-mata karena tradisi tahunan pasca Siwratri, melainkan didorong oleh kesadaran spiritual umat Hindu Bali yang kini semakin tinggi untuk melakukan penyucian diri, baik secara fisik maupun non-fisik. Banyak masyarakat Bali yang melaksanakan melukat sebelum dan sesudah malam Siwlatri.
Ini bukan karena kewajiban sehari setelah siwolatri, tetapi karena kesadaran umat untuk menyucikan diri melalui ritual, sembahyang dan sarana upacara lainnya. Ia menjelaskan siwolatri diyakini sebagai hari yang sangat suci bagi umat Hindu. Oleh karena itu, pada hari tersebut umat datang melaksanakan pengelukatan sejak pagi hingga sore hari. Bahkan ada pula yang melakukannya pada malam hari. Setelah melukat, sebagian umat melanjutkan dengan sembahyang di pura dan melakukan meditasi sebagai bentuk pendalaman spiritual. Mungkin berbagai jenis tujuannya semeton yang atau saudara kita yang datang ke sini ke Tito Taman Mumbul. Satu mungkin karena ada secara energinya yang dirasakan dalam tubuhnya tidak seimbang, atau mungkin ada yang sakit, ada mungkin secara ekonomi, rezeki yang mungkin susah. Terus ada yang juga memang pingin tahu adanya karena melihat di medsos, tetapi yang lebih banyak itu mereka-mereka itu melakukan pengelukatan dengan kesadaran diri, dengan kesadaran bahwa melukat itu mungkin sangat penting dalam hidupnya. Dan bukan hanya semeton Bali, bukan orang semeton Hindu aja, non-Hindu dengan yang kepercayaan lain juga akeh dan banyak yang datang melakukan ritual pengelukatan. Dan juga dari mancanegara ada yang melakukan pengelukatan ke sini karena peningkatan kunjungan ke Bali itu 40-45%. Wisatawan melakukan wisata spiritual, baik ke pura-pura, meditasi, melukat, healing dan lain sebagainya yang berhubungan dengan spiritual. Lebih lanjut, Gusti Ngurah Putu Buddha menegaskan bahwa lonjakan kunjungan ke Pancoran Solas Taman Mumbul tidak hanya terjadi pada hari siwolatri. Pada hari Minggu dan hari libur nasional yang bukan hari suci pun, jumlah umat yang melaksanakan melukat juga mengalami peningkatan. Terlebih lagi apabila hari purnama atau tilem bertepatan dengan hari libur, maka jumlah pemendak yang datang bisa meningkat jauh lebih banyak. Dari sisi pelayanan keagamaan, prosesi melukat di Pancoran Solas Taman Mumbul dilayani oleh para mangku yang ngayah dari berbagai pura, diantaranya pemangku Pura Pusah, Desa Melanting, Mangku Sukun, Pura Anyar, hingga Pura Pancaketirta. Selain untuk kegiatan melukat, tempat ini juga digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan pebayuhan yang membutuhkan beberapa pancoran mata air. Terkait tata cara melukat, Gusti Ngurah Putu Buddha menjelaskan bahwa umat diwajibkan mengenakan pakaian adat Madil. Sarana upacara yang disiapkan berupa 1 pejati dan 11 canang. Untuk umat yang datang berjumlah 1 hingga 5 orang, cukup menggunakan 1 pejati. Sementara itu rombongan berjumlah 10 hingga 50 orang menggunakan 3 pejati yang diaturkan di Plinggih Ratu Niang, Ratu Dewi, serta Sesunan Sarangsami. Prosesi dimulai dengan sembahyang, kemudian mengaturkan canang di depan tempat pengelukatan. Selanjutnya umat melakukan pengelukatan secara berurutan dari sisi selatan, dimulai dari Dewi Gangga dan berakhir di sisi utara pada Pancoran Siwa. Setelah selesai, umat mengganti pakaian dengan busana bebas yang sopan, lalu menutup rangkaian dengan nunas tirta dan benang tridatu. Dengan meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya penyucian diri, Pancoran Solas Tirta Taman Mumbul kini tidak hanya menjadi tempat ritual, tetapi juga ruang spiritual yang terus hidup dan relevan dalam dinamika kehidupan keagamaan masyarakat Bali. Hendra, Bali TV. Moratorium Jatiluwe jadi kunci jaga status WBD UNESCO. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
cat kayu dan besi. Semangat mengkuli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipis. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya menjaga kawasan Jatiluwih agar tetap berstatus warisan budaya dunia UNESCO. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menerapkan moratorium pembangunan di kawasan tersebut. Rekomendasi moratorium pembangunan di kawasan Jatiluwih yang dikeluarkan Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali dinilai menjadi langkah strategis untuk penyelamatan landscape Subak dari tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebijakan moratorium ini merupakan keputusan tepat dan bijaksana sekaligus upaya menyelaraskan kebijakan tata ruang antara pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Tabanan. Surat peringatan pembangunan atau SP3 yang sebelumnya diterbitkan Pemkab Tabanan tidak lagi berlaku karena telah disepakati bersama Pansus TRAP DPRD Bali. Jatiluwih kan sudah ada kesepakatan di sana. Menurut saya Pansus sudah bagus, sudah bijak, bertemu dengan pemerintah Kabupaten Tabanan dan juga warga bersepakat. Saya SP3-nya itu enggak masalah. Apa? Kan pemerintah Tabanan keluarin SP3. Bukan sudah dengan kesepakatan kemarin itu sudah enggak lagi berlaku. Pak, di Gunung kemarin. Ditambahkan, dengan kesepahaman lintas lembaga tersebut, pengelolaan kawasan Jatiluwih diharapkan tetap berpegang pada prinsip pelestarian serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Langkah ini juga sejalan dengan perhatian serius Komite Warisan Dunia UNESCO yang mencatat dampak pariwisata dan pembangunan terhadap kerapuhan landscape Subak, khususnya di kawasan Jatiluwih, mendorong penguatan penegakan tata ruang, perlindungan sawah, terasering, serta meminta laporan terbaru kondisi kawasan paling lambat 1 Desember 2026 guna memastikan status warisan budaya dunia Bali tetap terjaga. Winata dan Gong Kompiang, Bali TV. Pemirsa, operasional TPA Suwung diperpanjang hingga November 2026, menyusul belum siapnya seluruh infrastruktur pengelolaan sampah pengganti. Penundaan penutupan TPA Suwung ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dari sumbernya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Made Sade, mengapresiasi keputusan Gubernur Bali yang menunda penutupan TPA Suwung hingga November 2026. Namun pihaknya menyampaikan bahwa masyarakat jangan merasa bangga dengan penundaan ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta turunannya, yaitu Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, bahwa masyarakat harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam memilah sampah dari sumbernya. Lebih lanjut, Made Sade menyampaikan, untuk mengatasi masalah sampah di Badung, Pemkab Badung akan menyiapkan 10 unit insenerator. 4 unit saat ini sudah ditempatkan di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Padang Seni yang berlokasi di belakang kuburan Cina Kute Badung. Namun ia berharap izin daripada uji emisi insenerator ini agar segera dikeluarkan. Relaksasinya TPA Suwung sampai November itu tentu bukan merupakan solusi yang serta-merta bisa tidak ada permasalahan tentang sampah, karena sampah yang dihasilkan yaitu oleh Badung secara akumulatif ada 600 ton per hari, bahkan di Denpasar lebih dari itu. Dan tentu kita harus semua sadar untuk yang pertama
pemilahan, kemudian menerapkan penyelesaian sampah di sumbernya, baik dengan pembuatan tubuh modern, menyediakan komposter di masing-masing. Namun saya harapkan dari pemerintah pusat supaya juga bisa memberikan izin, walaupun izin dari gubernur, kemudian uji emisinya itu dari pusat harus segera dikeluarkan. Karena mubasir kalau kita sudah mempunyai insinerator, tidak ada izin untuk menggunakan, ini biaya berat sekali, biayanya mahal sekali untuk pengadaan insinerator itu. Dengan penundaan penutupan ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Bali untuk mulai memaksimalkan pemilahan dan menyelesaikan sampah dari sumbernya. Apabila ini tidak dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, maka masalah sampah akan tetap menjadi momok bagi Pulau Bali. Seandainya PCL sudah terbangun namun belum bisa dioperasikan di bulan November 26, tentu ada kebijakan baru lagi. Dan kalau misalnya kita di masyarakat semua sudah bisa melaksanakan adanya pemilahan sampah, kemudian adanya penyelesaian sampah di sumbernya, tentu tidak akan menjadi masalah. Artinya dengan adanya penundaan penutupan TPA Suwung ini adalah untuk kita untuk bersiap-siap dalam hal kita bisa memaksimalkan untuk menyelesaikan sampah dulu di sumbernya. Selaku wakil rakyat, ia berharap kepada pemerintah baik provinsi, kabupaten, dan pusat agar benar-benar memperhatikan masalah sampah yang ada di Bali. Terlebih, dengan adanya pungutan wisatawan asing dan juga kontribusi devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata untuk negara. Tentu masalah sampah di Bali harus segera ditangani. Jika masalah sampah sudah ditangani dengan baik, tentu jumlah kunjungan wisatawan akan semakin meningkat ke depannya. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan Sate Godzilla Pasar Badung, panjangnya bikin melongo dan ketagihan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, aroma asap panggangan dan bumbu sate yang menggoda selalu menyambut pengunjung kuliner Pasar Badung Denpasar. Pasar kuliner yang buka setiap sore hingga malam hari ini tidak pernah sepi, terutama oleh para pecinta jajanan malam. Dari puluhan tenan yang berjajar, satu lapak selalu mencuri perhatian. Antrean pembeli tampak mengular, rela menunggu demi satu menu kuliner yang viral, yaitu Sate Godzilla. Ketika disambangi tim liputan Bali TV pada Sabtu malam 17 Januari 2026, pemilik tenan Sate Godzilla Ersad mengungkapkan dirinya berjualan setiap hari di kawasan kuliner Pasar Badung.
Beragam menu memang ditawarkan, namun satu yang paling diburu adalah sate Godzilla dengan ukuran jumbo yang tak biasa. Sate Godzilla hadir dalam 3 pilihan ukuran, mulai dari ukuran terkecil, sate Godzilla dengan panjang 50 cm, berat 200 gram, dibanderol Rp20.000. Ukuran menengah diberi nama sate King Kong, panjang 60 cm dengan berat 300 gram, seharga Rp30.000. Sementara yang paling ekstrim adalah sate T-Rex dengan panjang mencapai 1 meter, berat setengah kilogram dan harga Rp40.000 per tusuk. Ersad menjelaskan sate ini berbahan dasar daging ayam, pilihan dari bagian paha dan dada. Daging dimarinasi dengan bumbu khas sate Godzilla selama 5 jam sebelum dipanggang hingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Saat disajikan, sate jumbo ini dilumuri kembali dengan bumbu dan ditambah sambal mentah segar yang semakin memperkaya cita rasa. Tak heran di akhir pekan penjualan bisa menembus 300 hingga 350 tusuk per malam. Nah, ini best sellernya di sate Godzilla ini. Apa itu? Sate daging ayam dengan berat kurang lebih 200 gram. Harganya Rp20.000. Daging apa yang diambil ini? Ini campur bagian dada sama paha, cuma kebanyakan paha. Kebanyakan paha ya. Bumbu yang digunakan Om? Bumbunya ya bumbu kayak bumbu Bali itu, dari cabai merah sama bawang merah sama rempah-rempah. Kita marinasi dulu selama 5 jam. Salah satu pembeli, Hana, mengaku baru pertama kali mencicipi sate Godzilla. Menurutnya ukuran sate yang tak biasa justru menjadi daya tarik utama, ditambah rasa daging yang gurih dan aroma bakaran yang khas. Pertama kali. Rasanya? Enak. Apa taste yang dirasakan? Dia tuh lebih smoky gitu katanya dagingnya. Smoky, dagingnya nggak alot, dagingnya empuk, manis gurih, kayak asam manis tapi nggak yang terlalu asam manis gitu. Barbeque-nya pas berarti ya? Bumbunya pas, bumbunya oke sih, nggak yang terlalu lengket, nggak yang greasy banget juga. Dagingnya oke sih, nggak yang alot gitu ya. Kulitnya lah. Ya, pas. Harganya juga 20.000. Murah ya, murah banget untuk ukuran segini, 20.000 kayak mantep. Sekitar pukul 8 malam, sebagian besar menu telah habis terjual. Sate King Kong dan sate T-Rex ludes lebih dulu, menyisakan sate Godzilla ukuran standar yang tetap diburu pembeli hingga larut malam. Kuliner Pasar Badung pun kian hidup dengan kehadiran sate Godzilla. Bukan sekedar sate biasa, tetapi sensasi kuliner jumbo yang memanjakan mata dan lidah. Indrawan, Bali TV. Basarnas telah menemukan pesawat ATR 42500 yang sebelumnya hilang kontak dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026. Pesawat ditemukan di puncak Bukit Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, sehari setelah dinyatakan hilang. Bahwa telah terlihat serpian window pesawat yang kecil, dan setelah itu pada pukul 07.49 penemuan besar badan pesawat, informasi dicurigai sebagai badan pesawat dan ekor pesawat.
di lereng di bagian selatan, bagian bawah lereng itu kalau dari puncak itu di bagian utaranya. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Ya, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganepati, usai Bali keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.